Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kembali kita berkumpul dan bersilaturahim di Majelis Ilmu Al-Hasani dalam acara kajian gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, dan syukur yang tak terhingga kita dipertemukan dengan Al-Quran. Semoga bersama Al-Quran kita bertemu, bersatu, dan tidak terpisahkan lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita melangkah pada acara selanjutnya, yaitu uraian dan penjelasan gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, Surah Al-Ma'idah ayat ke-38, yang akan disampaikan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Ermawati Mustafa. Baik, kita sapa dulu guru besar kita, Buya Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin Buya. Sama-sama, Bu. Apa kabar Buya? Semoga sehat dan Alhamdulillah. selalu dalam karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin ya Allah. Baik, kita sapa Ibu Ermawati Mustafa ya, sepertinya sudah siap. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu Raya. Masya Allah, luar biasa nih, sudah siap lahir batin ini sepertinya ya. Insya Allah. Semoga sehat selalu Bunda ya. Amin. Baik, kita langsung saja kita berikan waktu seluas-luasnya kepada Buya Hasrizal. Silakan Buya. Syukran Bu Nurayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi yang berbahagia ini, pagi yang damai ini, pagi yang sejuk ini, kita masih banyak diberikan oleh Allah rahmat dan nikmat-Nya. Terutama Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan agama Islam, agama yang Allah ridai. Kita bersyukur dan kita pertahankan Islam kita ini sampai kita dipanggil oleh Allah dan kita wariskan kepada anak cucu kita. Dan pagi ini Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah dan mudah juga menjauhi larang-larang. Dan pagi ini juga Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik dan sempurna. Kemudian Allah berikan juga kita nikmat panjang umur. Semoga usia yang kita lewatin ini selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi yang sangat spesial ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat bersama Al-Quran. Hanya orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan lah yang Allah berikan nikmat bersama Al-Quran. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semuanya masuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beri salam jangan lupa kita sampaikan pada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut beliau sampai akhir zaman nanti, termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti dia menisab, jumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan beliau pun memberikan kepada kita syafaatnya, dan bersama-sama dengan beliau kita memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita mohon kepada Allah, ingin bertetangga dengan Rasulullah. Nah, hujah kita apa? Apa jadi alasan kita? Alasan kita adalah
kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Membuktikan kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul adalah dengan mencintai Al-Quran. Karena Rasulullah tidak meninggalkan harta pusaka, beliau tidak meninggalkan kerajaan, beliau tidak meninggalkan apapun, yang beliau tinggalkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu kita pegang erat Al-Quran ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita bersama Ibu Ermawati Mustafa. Assalamualaikum Bu Ermawati Mustafa. Waalaikumsalam, Buya. Alhamdulillah. Di mana Ibu posisi, Bu? Di Tangerang. Oh, Tangerang. Ya. Ibu Ermawati masuk Al-Sani kapan ini? September 2023. Oh iya. Yang ngajak siapa, Bu? Yang ngajak Unianti Hah? dan kakak saya. Unianti. Yanti banyak. Yanti mana tuh? Oh iya, Hah? Yanti yang kelas Februari 2023. Bu. Oh. Saya tahunya Bu Yanti. Hah? Saya tahunya Istrinya Pak Unianti. Suharman kalau Oh, Bu Yanti Suharman. Iya. Sekarang sebelumnya itu Ibu pernah belajar? Belum Belum. pernah Bu ya. Bu Ermawati kita sehari sekarang apa nih? Ada kegiatan Bu ya, masih kerja Oh, kerja di? di koperasi Pak. Oke. Oke ya. Al-Maidah ayat ke 38 ya. Sudah siap ya Bu Ermawati ya? Insya Allah siap Bu ya. Oke. Kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Ermawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga kita dapat mengikuti Zoom dalam kajian rutin, yaitu mengurai ayat Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Salawat beruntai salam kita haturkan kepada Nabi Rasul kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat Buya Asrizal Al-Hasani sebagai pendiri dan penemu gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, serta Bapak Ibu jamaah subuh pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa kita panjatkan pula untuk guru-guru kita, wabil khusus guru kita Buya Asrizal Al-Hasani beserta keluarga. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta doa bagi orang tua yang telah mengantarkan kita, mendidik kita sehingga sampai kondisi saat ini, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului. Semoga selalu dilindungi dan dirahmati Allah. Amin. Rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Buya Asrizal Al-Hasani yang telah menyusun metode Al-Hasani yang mudah dimengerti dan mudah dipahami, sehingga sangat menolong bagi saya sebagai pemula yang mulai dari kilometer 0 dalam menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran. Ucapan terima kasih dan hormat saya kepada Ustadz pembimbing, khususnya kelas M2, Pak Fauzi, Pak Masker, dan Pak Muharman, yang penuh dengan kesabaran telah membimbing dalam mengurai dan memahami ayat-ayat Al-Quran, sehingga saya bisa tampil mendampingi Buya Asrizal pada pagi hari ini. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Unianti dan kakak saya, Neti Herawati, yang sudah mengajak saya untuk belajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani.
Terima kasih yang sangat mendalam kepada sahabat-sahabat kelas M2 yang selalu memberikan perhatian, kekompakan, dan support yang luar biasa. Walaupun mereka mempunyai kesibukan masing-masing. Khususnya, terima kasih kepada adik yang baik, Vera Evi Zonara, yang sudah berkenan untuk menjadi teman berdiskusi saya dalam mengurai surat Al-Maidah ayat 38 ini. Jazakumullah khairan khasiran. Semoga Allah membalas kebaikan yang terbaik atas kebaikan yang telah Bapak Ibu berikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya diberi kesempatan untuk mendampingi Buya Asrizal untuk mengurai surat Al-Maidah ayat 38. Izinkan saya menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penulisan dan pengucapan terdapat kekurangan dan kesalahan. Baik Bapak Ibu, terlebih dahulu saya membacakan surat Al-Maidah ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Shadaqallahul azim. Surat Al-Maidah ayat 38 terdiri dari 2 bagian dan 18 penggalan. Penggalan surat Al-Maidah ayat 38, bagian pertama terdiri dari 14 penggalan. Dimulai dari penggalan pertama sampai dengan penggalan 14. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, sariku. Penggalan ketiga, wa. Penggalan keempat, sariqotu. Penggalan kelima, fa. Penggalan keenam, iqta'u. Penggalan ketujuh, aydiyahuma. Penggalan ke-8, jazaan. Penggalan ke-9, bi. Penggalan ke-10, ma. Penggalan ke-11, kasaba. Penggalan ke-12, nakalan. Penggalan ke-13, minna. Penggalan ke-14, Allahi. Kemudian bagian kedua terdiri dari 4 penggalan. Dimulai dari penggalan ke-15 sampai dengan penggalan ke-18. Penggalan ke-15, wa. Penggalan ke-16, Allahu. Penggalan ke-17, azizun. Penggalan ke-18, hakimun. Uraian surat Al-Maidah ayat 38, bagian pertama. Penggalan pertama, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, sariqu. Bentuknya kata benda pelaku aktif subjek tunggal. Ciri kata bendanya, di awal kata terdapat alif lam. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama akar kata berharokat fathah panjang.
Huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri subjek tunggal di akhir kata berharokat doma. Akar katanya saroko, polanya pangla, pola kata benda pangilun. Artinya ditemukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 168, yaitu pencuri laki-laki. Penggalan ketiga wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan keempat, sarikotu, bentuknya kata benda pelaku aktif subjek tunggal. Ciri kata bendanya, di awal kata terdapat alif lam. Ciri pelaku aktifnya, pada huruf pertama akar kata berharokat fathah panjang. Pada huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri subjek tunggalnya, di akhir kata terdapat ta marbutoh, berharokat domah. Akar kata saroko, polanya pangla, pola kata benda fa'ilatun. Arti di Kamus Mahmud Yunus halaman 168 adalah pencuri perempuan. Kemudian penggalan kelima, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Kemudian penggalan keenam, iqta'u, bentuknya kata kerja perintah. Ciri KKP, di awal kata terdapat huruf alif dan di akhir kata terdapat huruf wasukun dan alif. KKP ini berasal dari KKSAD, yaitu taqotouna. Proses untuk menjadikan KKP, hilangkan ciri KKSAD-nya, yaitu hilangkan huruf ta di awal kata. Karena huruf pertama akar kata berharokat sukun, maka tambahkan huruf alif penolong. Karena huruf kedua akar kata berharokat fathah, maka harokat huruf alif penolongnya kasroh. Untuk huruf na di belakang dihilangkan dan diganti dengan huruf alif, sehingga menjadi iqta'u. Pelakunya antum. Akar katanya qata'a, pola fa'ala. Arti di Kamus Mahmud Yunus halaman 348, yaitu potonglah, kalian potonglah. Penggalan ketujuh, aidiyahuma, bentuknya kata benda majemuk. Cirinya, pada kata benda pertama tidak terdapat alif lam dan tidak bertanwin. Pada kata kedua merupakan kata ganti. Aidia huma ini terdiri dari dua kata, yaitu aidia dan huma. Kata benda pertama, aidia. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek jamak. Aslinya aidian. Karena bermajemuk dengan huma menjadi aidia. Akar kata yadaya dibaca yada. Pola fa'ala. Kata benda tunggalnya yadun. Pola kata benda tunggal fa'lun. Pola kata benda jamak af'ilun. Arti ditemukan di Kamus Mahmud. Artinya ditemukan di Kamus Munawir halaman 1587, yaitu tangan-tangan. Untuk kata keduanya huma, bentuknya kata ganti. Artinya mereka berdua. Jadi arti aidia huma adalah tangan-tangan mereka berdua. Penggalan ke-8, jazaan. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal.
Ciri kata bendanya bertanwin. Ciri objek tunggal di akhir kata berharokat fathah tain. Akar kata jazaya dibacanya jaza. Pola fa'ala, pola kata benda fa'alun. Arti di kamus Mahmud Yunus halaman 88 adalah balasan. Kemudian penggalan ke-9 B. Bentuknya huruf bermakna, artinya dengan. Penggalan ke-11, penggalan ke-10 ma. Bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-11 kasaba. Bentuknya kata kerja lampau. Cirinya di akhir kata berharokat panjang sekaligus menandakan pelakunya. Pelakunya huma. Akar kata kasaba, pola fa'ala. Arti di Kamus Munawir halaman 1206, mereka berdua telah lakukan. Kemudian penggalan ke-12 nakalan. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda bertanwin. Ciri objek tunggal di akhir kata berharokat fathah tain. Akar kata nakala, pola fa'ala, pola kata benda fa'alun. Artinya terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 468 dan 469 hukuman. Kemudian penggalan ke-13 mina. Ya, dibaca aslinya min karena bertemu dengan alif lam setelahnya dan untuk memudahkan membacanya sehingga menjadi mina. Penggalan ke-14 Allahi. Bentuk artinya Allah. Arti surat Al-Maidah ayat 38 bagian pertama, yaitu penggalan pertama sampai dengan penggalan 14. Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka kalian potonglah tangan-tangan mereka berdua sebagai balasan dengan apa yang mereka berdua telah lakukan sebagai hukuman dari Allah. Kemudian uraian surat Al-Maidah ayat 38 bagian kedua. Penggalan ke-15 wa. Bentuk huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-16 Allahu. Allah. Penggalan ke-17 azizun. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda di akhir kata bertanwin. Ciri superlatif terdapat dia sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Ini sesuai di buku materi halaman 39. Akar katanya azza. Polanya fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Arti di Kamus Mahmud Yunus halaman 264 maha perkasa. Kemudian penggalan ke-18 hakimun. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda di akhir kata bertanwin. Ciri superlatif terdapat ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Ya, sesuai di buku materi halaman 39. Akar kata hakama, polanya fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Arti di Kamus Munawir halaman 286 maha bijaksana. Arti surat Al-Maidah ayat 38 bagian kedua
yaitu penggalan ke-15 sampai dengan penggalan ke-18. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Arti secara keseluruhan surat Al-Maidah ayat 38. Adapun pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka kalian potonglah tangan-tangan mereka berdua sebagai balasan apa yang mereka berdua telah lakukan sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ermawati, bagaimana rasanya pada saat menjabarkan ayat tadi, Bu? Iya, sedikit deg-degan. Kenapa deg-degan? Baru pertama kali, Bu ya. Kan lancar ya jadi kan? Kan lancar jadi. Ya, amin. Karena dibimbing sama Buya, sama Pak Fauzi. Sebelumnya Ibu Ermawati belum pernah memulai ayat ini? Belum, Buya. Kalau baca Al-Quran, baca doang. Oh, kalau baca lihat tafsir ya? Iya, ada Al-Quran lewat terjemahan. Jadi langsung nggak kayak seperti ini. Kan di sini dipenggal satu-satu Ya. per kata. Kalau kita kan baca di Al-Quran itu langsung terjemahannya, Bu ya. Ya. Nah sekarang kalau Ibu baca Quran, kira-kira berapa persen yang sudah tahu minimum gramatikalnya? Oh ini KKL, ini KKSAD, ini KKP. Iya, proses Bu ya. Masih belajar ya? Iya, masih belajar Bu ya. Oke. Istiqomah ya Bu ya? Amin. Mudah-mudahan istiqomah. Oke, mumtaz ya Bu ya, Bu Ermawati ya. Selamat ya. Terima kasih Bu ya. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang sudah dibawakan oleh Bu Ermawati Mustafa. Sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariku wasarikat, dan pencuri laki-laki. Jadi memang untuk gramatikal juga laki-laki ya. Wasariku wasarikat, jadi pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Faktang, maka hendaklah iktau, kalian potong. Aidiyahuma, tangan-tangan mereka berdua. Kalau bapak-bapak ibu yang pernah pergi haji kan ada tempat tuh orang yang potong jari-jarinya itu ya, hukumnya itu ya. Faktau aidiyahuma, nah itu kenapa? Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan dari apa yang kerja. Jadi kalau mencuri potong tangan, di negara kita enggak mencuri potong tangan, insya Allah. Jadi kenapa ini hukumannya di akhirat nanti enggak kena lagi, karena sudah dihukum. Daripada di akhirat dipotong kan bagus di dunia. Jazaa'an bima kasaba, nakalan sebagai hukuman, sebagai contoh bagi yang lain. Minallah, dari Allah. Itulah hukum Allah ya. Allah berhak membuat hukum. Semuanya kalau nggak ada hukum, nanti semuanya bisa jadi tanpa aturan main ya. Wallahu, dan Allah azizun, maha perkasa. Maha perkasa, hakiman, maha bijaksana. Jadi ketentuan ini dibuat oleh Allah karena Allah perkasa, bijaksana. Demikian Bapak Ibu semuanya yang dapat disampaikan gramatikanya, nanti mungkin masalah dan apanya bisa disambung oleh Pak Saad Mubni. Bapak Ibu semuanya, karena kami sedang belajar, ada hal-hal yang kurang ya. Kalau ada yang kurang, ada yang salah, ada yang hilaf, mohon gunakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu datang semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, semoga ada manfaat bagi kita semuanya, dan saya kembalikan kepada Ibu Nur Hayati Damiri. Silakan Bu Nur Hayati, dilanjutkan bicara selanjutnya. Bu. Baik, terima kasih Buya. Masya Allah luar biasa. Penampilan daripada Ibu Ermawati Mustafa benar-benar menginspirasi. Penyampaian semangat, lancar, terinci, tenang, dan muntas. Amin. Semoga penampilan Ibu ya yang sudah
mengiringi daripada Buya Hasrizal pagi ini insya Allah bisa menginspirasi dan memotivasi peserta Zoom pada pagi ini, terutama bagi yang belum menguraikan ayat. Amin. Buah Markisa, Buah Naga Mumtaz untuk Ibu Ermawati Mustafa.